Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Amanda Teresa, senang dipanggil Amanda ya Bu. Saya mahasiswa Poltekkes yang bertugas di jam 4 sampai jam 2 ya. Kalau saya boleh tahu, ini dengan Ibu siapa Bu? Saya Vicky, Sus. Oh, dengan Ibu Vicky. Bagaimana kabar Ibu pagi ini Bu? Saya merasa marah dan kesal, Sus. Oh, kenapa Ibu marah dan kesal? Karena anak saya nakal, Sus. Oh, nakal. Kalau saya boleh tahu, di waktu kapan saja Ibu merasa marah dan kesal Bu? Ketika saya mengingat anak-anak saya yang berbuat nakal, Sus. Oh, gitu ya udah. Memang akhir ini saya perhatikan Ibu sering merasa kesal dan marah ya. Iya, Sus. Kalau begitu, kita akan melaksanakan beberapa latihan untuk beberapa hari ini. Setiap harinya itu satu latihan ya Bu. Pertama ini kita akan latihan napas dalam dan mengukur bantal. Itu perhitung latihan ya Bu. Iya, Sus. Untuk waktunya itu berapa lama Bu? 20 menit saja, Sus. Oh, 20 menit. Tempatnya di mana Bu? Di sini saja, Sus. Di sini saja ya Bu. Kita mulai ya Bu. Ya, Yang pertama kita melatih napas dalam. Itu caranya saya ceritakan ya Bu. Ya, Itu dengan naik napas melalui hidung dan sebentar dan dibuang secara perlahan melalui mulut ya Bu. Itu tuh Ibu lakukan sebanyak 3 kali. Coba Ibu contohin. 1, 2, 3. Benar sekali ya Bu. Itu bisa Ibu lakukan ketika marah dan kesal Ibu datang ya Bu. Sekarang kita masuk ke latihan yang kedua, yaitu dengan cara memukul-mukul bantal. Untuk memukul bantal ini bisa Ibu lakukan mungkin di tempat tidur Ibu, di kamar Ibu ya. Contohnya seperti ini. Misalnya Ibu sedang merasa marah dan kesal, Ibu bisa dengan cara memukul bantal, lalu mengatakan saya kesal gitu ya Bu ya. Saya contohkan ya. Caranya ya Bu, seperti ini. Saya kesal. Gitu ya Bu ya. Saya coba mencontohkan. Lihat. Saya kesal. Betul sekali ya Bu ya. Itu untuk rutin pertama yang bisa Ibu lakukan jika rasa marah dan kesal datang. Baiklah Bu, cukup itu saja dari kita hari ini ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu? Sudah masa baik, Sus. Sudah kurang Ibu sudah bisa mengendalikan marah dan kesal Ibu ya. Untuk latihan yang kedua, itu kita akan mencari cara menggunakan obat yang benar ya Bu. Itu kita lakukan besok saja. Untuk waktunya Ibu mau kapan besok Bu? Jam 8 pagi aja, Sus. Boleh. Untuk berapa lamanya sama seperti tadi atau gimana? Seperti tadi saja, Sus. Boleh. Untuk tempatnya itu mau di mana Bu? Di kamar sini saja, Sus. Boleh ya Bu ya. Kalau begitu sekian dulu pertemuan ini. Saya tulis dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Salam, Sus. Ibu. Salam, Sus. Masih ingat dengan saya Bu? Masih, Sus. Siapa yang saya? Suster Manda, Sus. Alhamdulillah sekali ya Bu. Ini dengan Ibu Vivi kan? Iya, Sus. Gimana kabar Ibu pagi ini Bu? Saya masih sedikit marah dan kesal, Sus. Masih marah dan kesal ya Bu ya. Latihan kemarin ada Ibu kerjakan? Ada, Sus. Bagus sekali ya Bu. Sesuai janji kita kemarin, kita akan melaksanakan latihan kedua, yaitu dengan cara menambah secara bertahap. Yaitu untuk kemarin kita janjinya bernapas lagi dan mempersiapkan ini ya Bu. Baik Bu. Untuk latihannya kita mulai ya. Saya mau lihat obat yang Ibu minum. Ini obat saya, Sus. Ini ya. Berapa kali Ibu minum obat dalam sehari Bu? 3 kali, Sus. 3 kali ya Bu. Berarti Ibu kalau minum obat ini harus lihat dosis dan lihat waktunya ya. Kalau misalnya 3 kali sehari, sesuaikan dengan 3 kali sehari. Kalau 2 kali sehari ya Bu. Jangan sampai salah minum ya Bu ya, karena ini bisa berakibat fatal intinya. Dan jika obat Ibu habis, Ibu bisa langsung bilang ke perawat atau dokter yang ada ya Bu ya. Baik Bu, itu saja kalau untuk latihan minum obat ini. Jangan sampai salah takaran dan juga salah waktu, dan sampai salah obat juga gitu ya Bu ya. Lalu Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan minum obat Bu? Saya merasa sudah lega, Sus, karena saya tahu jadwalnya obat saya. Bagus sekali ya Bu. Bu, itu saja latihan kita yang ini. Bagaimana kalau kita masukkan ke video ini Bu?
besar lantai sendiri diberikan AM, tapi kalau masih di lantai terawat diberikan AD. Tapi kalau tidak dilakukan diberikan AT ya. Untuk latihan selanjutnya itu kita akan menggunakan teknik ketiga ya Bu. Untuk waktunya Ibu menginfokan besok sore sore. Boleh. Untuk tempatnya di mana Bu? di sini saja. Boleh Bu ya. Kalau begitu sekian hari ini ya Bu. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Salam sus, terima kasih sus. Assalamualaikum Ibu. Salam sus. Masih ingat dengan saya Ibu? Masih sus. Kalau Bu ingat coba nama saya siapa ya Bu? Vivi sus. Ya betul sekali ya Bu ya. Terima kasih sudah mengingat nama saya ya Bu. Baiklah Ibu, pada pagi hari ini bagaimana keadaan Ibu? Masih merasa marah sus. Masih merasa marah ya Bu ya. Baiklah Ibu, sesuai janji kita kemarin ya Bu ya, kita akan melakukan latihan yang ketiga ya Bu. Apakah Ibu masih ingat apa latihan yang ketiga itu? Berbicara yang sopan sus. Nah ya betul sekali ya Bu ya. Sesuai janji kita kemarin, Ibu maunya di sini kan Bu? Untuk waktunya Ibu bersedia kan Bu sekitar 20 menit? Ya sus. Baiklah Ibu, saya ingin bertanya Ibu, untuk latihan kemarin apakah Ibu masih melaksanakannya Bu? Masih sus. Apakah sesuai dengan jadwal yang Ibu lakukan? Sesuai sus. Baiklah Ibu ya, berarti Ibu sudah melakukannya ya Bu. Baiklah, sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan latihan yang ketiga ya Bu, yaitu berbicara yang baik dan sopan ya Bu. Tujuannya agar Ibu agar rasa marah dan kesal Ibu terkontrol ya Bu ya, agar tidak terlampiaskan kepada orang lain. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara untuk berbicara yang baik dan sopan ya Ibu, dengan cara ketika Ibu meminta tolong kepada seseorang, maka Ibu harus mengatakannya dengan tolong ambilkan air saya, begitu ya Bu ya. Jangan Ibu mengatakannya dengan cara menghati ya Bu, karena itu akan membuat orang lain takut kepada Ibu. Ya sus. Nah kalau begitu apakah Ibu sudah paham? Paham sus. Nah coba Ibu contohkan. Tolong ambilkan saya minum, saya haus. Nah betul sekali ya Bu ya. Ibu bisa Ibu bisa bicara seperti itu ketika Ibu minta tolong ya Bu ya, dengan sekali Ibu menghati orang. Nah begitu bagaimana kita masukkan ke jadwal harian Ibu? Boleh sus. Nah jika Ibu bisa melakukannya tanpa dilihat oleh perawat, maka Ibu beri tanda M ya Bu. Namun jika Ibu masih diingatkan oleh perawat, maka Ibu beri tanda B ya Bu. Namun jika Ibu tidak melakukannya sama sekali, maka Ibu harus beri tanda T ya Bu. Jangan lupa untuk dimasukkan ke jadwal harinya ya Bu ya. Ya sus. Setiap Ibu merasakan ketika Ibu meminta tolong kepada orang lain. Nah, apakah Ibu sudah paham? Baiklah Ibu, kalau begitu besok kita akan ketemu lagi ya Bu ya untuk latihan yang keempat, yaitu apakah Ibu masih ingat latihan yang keempat itu apa? Salat dan berzikir sus. Nah, udah itu besok kita ketemu ya Bu ya. Untuk waktunya Ibu mau kapan? Besok pagi aja sus. Besok pagi ya Bu ya. Di ruangan mana Ibu? Di sini aja sus. Baiklah kalau begitu kita cukupkan hari ini ya Bu ya pertemuannya. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Salam sus. Assalamualaikum Ibu. Salam sus. Selamat pagi Ibu. Masih ingat dengan saya Ibu? Masih sus. Kalau Ibu ingat siapa nama saya Ibu? Vivi sus. Nah betul ya Bu ya, nama saya Vivi. Baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat sekarang ini Bu? Masih merasa kesal sus. Masih merasa kesal dan marah ya Bu ya? Baiklah Ibu, sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan latihan yang keempat ya Bu ya. Apakah Ibu masih ingat apa latihan yang keempat? Masih sus. Apa itu Bu? Sholat, zikir dan doa sus. Nah, ya betul sekali ya Bu. Sebelumnya saya ingin menanyakan kegiatan latihan kita yang sebelumnya. Apakah Ibu ada melaksanakannya? Ada sus. Apakah ada Ibu isi sesuai dengan jadwal harian Ibu? Ada sus. Baiklah Ibu. Sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan yang keempat ya Bu, yaitu berzikir, berdoa dan beribadah ya Bu. Ya sus. Ibu untuk mengontrol rasa amarah dan kesal Ibu yang masih dirasakan, itu bisa dengan cara spiritual ya Bu ya, seperti beribadah, berzikir dan berdoa ya Bu. Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Ibu ingat berapa kali kita sholat dalam sehari Ibu? Ingat Dan sus. waktu-waktunya? Subuh sus. Nah, itu dikerjakan pada saat kapan Ibu? Jam 5 sus. Ya, kalau selanjutnya Ibu,
zuhur, Ya, terus Bu, asar, ya, maghrib, terus Isya. selesai Bu. Ya, betul sekali ya Bu ya. Nah, dari 5 soal tadi kita Ibu bisa mengontrol rasa emosi Ibu ya Bu. Dan Ibu juga setelah menyelesaikan sholat, Ibu bisa berzikir, menenangkan hati Ibu ya Bu. Nah, dan juga ketika Ibu berdoa dengan cara yang lain, ketika Ibu merasakan amarah dan kesal secara tiba-tiba, Ibu bisa mengambil air wudhu ya Bu ya. Nah, lalu mengucap astagfirullah ya Bu. Nah, apakah Ibu sudah paham Bu? paham sus. Coba Ibu sebutkan lagi apa yang sudah saya sampaikan. Kalau kita merasa marah, saya bisa sholat sus, Ya, bisa berzikir dan berwudu sus. nah ya, itu sekali ya Bu. Jangan lupa untuk berdoa juga ya Bu ya. Nah, baiklah demikian latihan kita yang keempat ya Bu ya. Dari latihan kita yang sebelumnya, apakah Ibu masih ingat 3 latihan kita yang kemarin? Masih sus. Coba Ibu sebutkan. Yang pertama tadi nafas dalam, yang kedua minum obat, yang Ya. ketiga bicara yang sopan sus. Nah, ya betul sekali ya Bu ya. Tambahkan ya Bu, ketika Ibu merasa marah, Ibu bisa juga memukul bantal Ibu ya. Nah, baiklah Ibu, bagaimana kalau latihan kita keempat ini kita masukkan ke jadwal hari Minggu? Boleh. Nah, Ibu jangan lupa masukkan ya Bu ya. Ketika Ibu bisa melakukannya sendiri, maka Ibu beri tanda M ya Bu. Namun jika Ibu tidak bisa melakukannya, masih diingatkan oleh perawat, maka Ibu beri tanda B ya Bu. Dan ketika Ibu lupa atau tidak melakukannya, maka Ibu beri tanda T ya Bu. Nah, baiklah Ibu, kalau begitu kita cukupkan hari ini ya Bu ya pertemuan kita. Kalau begitu saya permisi dulu